Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Sidebang. Saya dari kelas 6 MH dengan NPM 223410201. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara mengolah data mentah dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, serta uji normalitas dan uji asumsi klasik. Nah, kita akan buka Microsoft Excel. Dan di sini sudah ada beberapa variabel yaitu dari data mentah yang akan kita pindahkan ke SPSS. Kita klik mulai dari variabel loy pertama sampai KPS 6. Kemudian kita Ctrl C, kita masuk ke SPSS, terus kemudian kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view, kemudian kita ganti nama dari keempat variabel tersebut. Kemudian kita ganti tipenya menjadi numerik.
Kemudian kita ganti angkanya, seluruh angka ini menjadi 8. Kemudian eh, kita masuk ke transform, kemudian kita compute variabel, kita ketik total loy. Kemudian klik OK. Selanjutnya seperti itu juga, kita masuk ke target variabel, kita ubah menjadi total KP. Kita reset, kita ketik lagi total KL. Kita reset lagi, terus kita ketik total KPS. Kita bisa melihat di data view, sudah tersedia total LOI, total KP, dan total KL dan KPS. Kemudian selangkah selanjutnya ya yang perlu kita lakukan itu
mengkorelasikan variabel dari ini, keempat variabel tersebut. Kita masuk ke analyze, kemudian klik correlate. Nah, kita masukkan variabel Loi 1 sampai 8. Nah, terus kemudian kita masukkan total Loi. Kita pilih options means, kemudian continue. Klik OK. Seperti tadi kita masuk ke analis lagi, kita klik correlate, kita reset, kemudian kita masukkan variabel selanjutnya teman-teman, yaitu KP1 sampai KP6. Jangan lupa kita tambahkan total KP-nya, kemudian options means continue. Kemudian kita reset, kita masukkan variabel berikutnya yaitu KL1 sampai KL10. Lanjut, kita ke correlate. Kita reset lagi ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu variabel KPS. Oke. Nah, setelah kita sudah siap mengkorelasikan dari keempat variabel tersebut, kemudian kita akan analisis regresinya, yaitu kita masuk ke analyze, kemudian kita klik regresi linear. Nah, di dependen ini yang perlu kita masukkan itu yaitu total Loi. Dan yang ke independen ini yang perlu kita masukkan total KP, total KL, dan total KPS. Nah, kita klik plots, kemudian eh, kita klik histogram dan normal probability. Kemudian kita continue. Terus kemudian kita klik statistik ini, kemudian continue, kemudian kita save. Dan jangan lupa kita pilih opsi unstandardized-nya. Kemudian kita continue. Oke, lanjut lagi. Kita lihat hasilnya. Sudah bisa kita lihat ya teman-teman. Hasil regresi pertama yaitu ini. Kemudian kita masuk ke transform. Kita compute variabel. Kita reset. Kemudian kita ketik ABS res. Kita lihat hasil ABS tadi. Ini kita sudah lihat hasilnya. Kemudian kita masuk ke analis lagi. Kita klik regresi tadi. Kemudian kita reset balik ya teman-teman. Terus di sini yang perlu kita masukkan ke dependen itu yaitu ABS res ini.
Dan di sini yang perlu kita masukkan itu ini, total KP, total KL, dan total KPS. Nah, jangan lupa kita klik plots-nya, histogram, dan normal probability. Kemudian kita continue. Terus statistik, continue, dan jangan lupa di save teman-teman. Nah, sini jangan lupa pilih opsi unstandardized-nya. Kemudian kita continue. Oke. Nah, sudah bisa kita lihat di sini hasil dari analisis regresinya itu ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke analisis, terus kita klik scale ini untuk melakukan uji reliabilitasnya. Nah, sini yang perlu kita masukkan itu LOI 1 sampai LOI 8. Terus klik statistik, kemudian pilih opsi scale ini dan scale if item. Kemudian continue. Kita balik lagi ke analyze, kemudian scale, kita reset balik ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita masukkan variabel KP 1 sampai 6. Kemudian kita klik statistik. Seperti tadi, jangan lupa teman-teman, kita pilih opsi scale dan scale if item. Kemudian kita continue. Shoot, kita ke analyze lagi. Nanti kita reset. Masukkan KL 1 sampai 10. Kemudian pilih opsi seperti tadi ya teman-teman, scale dan scale if item. Kemudian continue. Lanjut kita ke scale lagi, kemudian kita reset, dan terakhir kita masukkan variabel KPS 1 sampai 6. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan melihat uji normalitas dan multikoleritasnya. Eh, pada pada hasil uji normalitasnya itu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,075, sedangkan nilai Monte Carlo-nya sebesar 0,072. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka residual regresi berdistribusi normal. Kemudian pada uji multikoliniaritasnya yaitu eh, apabila nilai toleransinya untuk variabel KP, KL, dan KPS lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kemudian yaitu
kita lihat uji asumsi klasiknya berdasarkan hasil uji asumsi klasiknya itu, model regresi dapat dinyatakan layak apabila uji normalitasnya itu terpenuhi, yaitu nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Kemudian uji multikoliniaritasnya itu terpenuhi, yaitu nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan V-nya kurang lebih 10. Nah, apabila kedua pernyataan tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda tidak mengalami masalah normalitas dan multikolinearitas. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen serta kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Kemudian kita dapat melihat hasil uji korelasinya mulai dari loyalitas 1 sampai 6, yaitu hasil uji korelasinya itu dengan nilai korelasi item dengan total berada pada rentang 0,545 sampai 0,707 dan seluruhnya itu memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita lihat lagi hasil uji korelasi pada variabel kualitas produk. eh, Kita lihat hasil uji validitas pada variabel kualitas produk ini menunjukkan bahwa seluruh item KP1 ini sampai KP6 memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap skor total. Nilai korelasi item total berkisar antara 0,849 sampai 0,947. Nah, eh, dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang dimana seluruh pernyataan pada variabel kualitas produk ini dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk kualitas produk dengan sangat baik. Kemudian yaitu kita lihat hasil uji korelasi pada kualitas layanan. Nah, di sini hasil uji kualitas layanan ini seluruh item KL1 sampai 10 memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap skor total. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel kualitas layanan dinyatakan valid. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas kepuasan pelanggan, yaitu di mana hasil pengujian pada variabel kepuasan pelanggan ini menunjukkan bahwa seluruh item KP1 sampai KP6 memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total pada variabel kepuasan pelanggan, yang dimana nilai korelasi item total berkisar antara 0,559 sampai 0,638 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada hasil uji korelasi variabel kepuasan pelanggan ini dinyatakan valid. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan saya dalam mengucapkan, eh, mulai saya tadi menjelaskan, saya minta maaf. Sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.